ฝั่งไทยนะครับเป็นจังหวะที่กำลังจะเข้าไปยิงประตูตัวเองครับยิงเข้าประตูตัวเองไปซะอย่างนั้น Sepak bola gajah yang membuat publik Indonesia murka. Sejarah mencatat duel timnas Indonesia kontra Thailand pernah memunculkan cerita kelam. Kedua negara pernah terlibat skandal sepak bola gajah di Piala Tiger pada 1998 yang merupakan nama lama dari Piala AFF. Seperti apa ceritanya? Kasus sepak bola gajah benar-benar merusak reputasi tim merah putih pada saat itu. Mungkin masih banyak di antara para penonton yang masih ingat kejadian pada Piala AFF 1998 ini. Ya, bila dibandingkan kiprah timnas Indonesia pada ajang ini, insiden sepak bola gajah yang terjadi pada babak penyisihan lebih menyita perhatian. Sikap tidak sportif yang diperlihatkan tim Garuda tidak hanya menyentak publik dalam negeri karena kejadian ini juga jadi perhatian di pentas internasional. Kejadian bermula ketika Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Myanmar, dan Filipina. Ketika itu, Thailand dan Indonesia mendominasi penyisihan grup. Indonesia mengawali pertandingan pertama grup A dengan baik. Filipina ditundukkan 3-0 di laga kedua. Giliran Myanmar yang dihajar 6-2 oleh Bima Sakti dan kawan-kawan. Sementara Thailand imbang 1-1 dengan Myanmar dan menang 3-1 atas Filipina. Alhasil timnas Indonesia yang kali itu dilatih Rusdi Bahalwan dan Thailand memastikan diri tampil di semifinal. Penentuan juara dan runner-up grup ditentukan pada duel terakhir atau laga ketiga yang mempertemukan keduanya. Tidak diduga pertandingan yang diprediksi berjalan panas karena dua tim terbaik di grup A berhadapan, justru memunculkan keanehan sejak awal pertandingan. Kedua tim bermain dalam tempo lambat dan tampak tidak bergairah untuk memenangi pertandingan. Situasi membaik kala Mirobaldo Bento menjebol gawang Thailand pada menit ke-53. Kemudian menyusul skor terjadi. Thailand lantas menjebol gawang Indonesia yang dikawal Kurnia Sandi. Indonesia balas memimpin 2-1 lewat gol Aji Susanto menit ke-84 dan segera disamakan Thailand 2 menit kemudian. Di penghujung waktu normal, kejadian menyesakan ini terjadi. Adalah Mursyid Effendi yang jadi pelaku gol bunuh diri pada menit ke-90 yang membuat Indonesia kalah 2-3. Gol bunuh diri itu tidak hanya mengagetkan penonton di Stadion Tong Nhat Ho Chi Minh, Vietnam, namun juga supporter setia Indonesia yang berada di tanah air menyaksikan siaran langsung lewat layar kaca. Nyaris tidak ada yang percaya gol bunuh diri itu terjadi, membuat Indonesia kalah dan jadi runner-up. Mursyid Effendi sudah melupakan insiden gol bunuh diri di Piala Tiger 1998. Unsur kesengajaan dalam proses gol bunuh diri itu sangat jelas terlihat. Melalui layar kaca, penggemar sepak bola di tanah air tersentak karena seusai membobol gawang sendiri, Mursyid disambut beberapa rekan setim justru melakukan selebrasi. Motif menghindari Vietnam di semifinal diduga kuat sebagai alasan timnas Indonesia dan Thailand enggan menang di partai terakhir penyisihan grup A hingga akhirnya memilih memainkan sepak bola gajah. Saat itu, Vietnam dianggap menakutkan untuk dihadapi karena permainan yang diperlihatkan selama penyisihan grup.
padahal justru Singapura yang keluar sebagai juara grup B. Apesnya, rencana menghindari Vietnam di semifinal tetap tidak mampu membawa Indonesia ke final karena di semifinal Yusuf Eko Dono CS dikalahkan Singapura 1-2 pada 3 September 1998. Sama seperti Indonesia, Thailand juga menyerah dengan skor 0-3 dari Vietnam. Singapura akhirnya memenangi gelar juara Piala AFF 1998, gelar pertama mereka setelah menundukkan tuan rumah Vietnam 1-0. Sedangkan Indonesia mengakhiri Piala AFF 1998 dengan berada di peringkat ketiga setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 5-4 setelah di waktu normal bermain sama kuat 3-3. Persoalan tidak berhenti di situ. Publik di tanah air sangat geram dengan aksi tidak sportif yang diperlihatkan tim kesayangan. Ketidakpuasan, sindiran hingga caci maki tidak hanya dilayangkan kepada para pemain, tetap juga ditunjukkan ke PSSI yang dinilai ikut bertanggung jawab atas kejadian memalukan itu. Apalagi tidak lama setelah insiden gol bunuh diri itu, Ketua Umum PSSI saat itu Azwar Anas sempat berujar bila aksi timnas Indonesia tidak akan berbuah sanksi. Tetapi tentu saja penilaian itu keliru karena PSSI akhirnya dikenai sanksi denda $40.000 Amerika Serikat oleh FIFA serta Mursyid Effendi dikenai sanksi larangan beraktivitas di sepak bola internasional seumur hidup. Media massa di dalam dan luar negeri juga riuh memberitakan sepak bola gajah ini. Azwar lantas mengundurkan diri dari jabatannya. Di luar aksi aib bagi sepak bola Indonesia itu, permainan Bima Sakti dan kawan-kawan sebenarnya cukup menjanjikan. Itulah mengapa hingga kini banyak yang menyayangkan ketidakpercayaan diri timnas Indonesia hingga terpaksa menempuh jalan pintas demi menghindari Vietnam. Dari 20 pemain yang dibawa Rusti Bahalwan didominasi pemain Persebaya sehingga kala itu sempat ada ungkapan timnas rasa Persebaya. Pemilihan pemain yang dibawa ke Vietnam itu juga memunculkan kontroversi tersendiri karena almarhum Rusti dinilai tidak objektif. Aji Santoso satu dari 9 pemain Persebaya di skuad Piala Tiger 1998. Selain sang pelatih Rusti Bahalwan, ada 9 pemain tim bajul ijo di skuad Garuda. Mereka adalah Handro Kartiko, Bejo Sugiantoro, Yusuf Eko Dono, Khairil Anwar, Uston Nawawi, Anang Ma'ruf, Hartono, Aji Santoso, dan Mursyid Effendi. Dari catatan yang ada, status pemain tertua di timnas Indonesia pada Piala AFF 1998 dipegang oleh Yusuf Eko Dono dengan usia 31 tahun, sedangkan pemain termuda dipegang Uston Nawawi 20 tahun. Dari 4 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, 2 pemain yakni Miro Baldo Bento dan Aji Susanto menyumbangkan masing-masing 3 gol. Hanya berselisih 1 gol dari top scorer turnamen asal Myanmar, yaitu Myo Haeng Win. Di sisi lain, pada penyelenggaraan Piala AFF 1998 ini, sebenarnya Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Namun karena situasi yang belum kondusif pasca lengsernya Presiden Soeharto, AFF memindahkan lokasi turnamen ke Ho Chi Minh Grup A dan Hanoi Grup B di Vietnam.